Stay in the middle, like you a little. Don't want no riddle. 말해줘, say it back, oh say it out. 아침이 너무 멀어서 say it out. 훌쩍 커버렸어, 함께한 기억처럼. 널 보는 내 마음은 어느새 여름 지나갈 기다렸지 all this time. Do you want somebody like I want somebody? 날 보고 웃었지만 do you think about me now? Yeah, all the time, yeah, all the time. I got no time to lose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari mahasiswa Universitas Budi Waluyo, Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora, Program Studi S1 Khusus Digital. Kami dari kelompok Gensi 5. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Nafara Aksarimuljani. Halo semuanya, aku Viola Septiani Dian Hutama. Hai, aku Rosa Salsabila Aulia. Nah, udah kenal sama mereka kan? Aku Dewi Arianti Sudibya. Hello everyone, gimana nih kabar kalian? Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai buku besar akuntansi. Kalian tahu nggak sih apa itu buku besar akuntansi? Buku besar akuntansi adalah sarana untuk mendokumentasikan segala bentuk perubahan dalam suatu akun karena adanya transaksi keuangan. Isi dari buku besar ini yaitu perkiraan ikhtisar atau kesimpulan dari pengaruh transaksi keuangan terhadap perubahan dalam akun, seperti aktiva, modal, dan kewajiban perusahaan. Nah, aku sekarang akan menerangkan mengenai tujuan buku besar akuntansi. Kalian kepo nggak sih apa aja tujuan buku besar akuntansi? Yang pertama itu ada mencatat transaksi-transaksi secara detail dan akurat. Yang kedua, menggolongkan transaksi-transaksi ke akun yang tepat. Yang ketiga, menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam sebuah siklus akuntansi. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang pengertian dan tujuan. Sekarang aku jelasin tentang macam-macam akun yang ada di buku besar. Yang pertama ada akun kas. Akun kas ini untuk mencatat semua perubahan kas di suatu perusahaan. Yang kedua ada akun modal. Akun modal ini untuk mencatat modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang ketiga ada akun utang. Apa sih akun utang itu? Akun utang itu untuk mencatat semua utang yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada akun piutang. Akun piutang ini untuk mencatat piutang yang harus diterima oleh perusahaan. Nah, yang terakhir ada akun persediaan. Akun ini untuk mencatat semua persediaan barang dan jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kalian sudah tahu dan paham kan tentang pengertian, tujuan, dan beberapa akun buku besar. Hari ini aku mau jelasin tentang beberapa jenis buku besar. Menurut kalian berapa sih jumlah buku besar itu? Buku besar itu ada banyak loh, ada 4. Yang pertama ada buku besar umum. Apa sih buku besar umum itu? Nah, buku besar umum itu adalah buku besar yang mencatat semua transaksi perusahaan seperti penjualan, pengeluaran, dan pendapatan. Yang kedua, ada buku besar piutang. Nah, buku besar piutang ini berguna untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan piutang. Utang piutang perusahaan, seperti penjualan kredit pada pelanggan. Nah, yang ketiga, ada buku besar utang. Masa sih perusahaan ada utang? Ada. Buku besar ini mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan utang perusahaan seperti pembayaran kepada pemasok. Yang terakhir ada buku besar kas. Nah, buku besar kas ini mencatat semua transaksi kas seperti penarikan tunai atau setoran di bank. Halo, sekarang aku bakalan jelasin tentang fungsi-fungsi buku besar akuntansi. Nah, fungsi-fungsi buku besar akuntansi itu banyak banget loh. Apa aja sih fungsi-fungsinya? Yang pertama itu ada fungsi pengelompokan transaksi keuangan. Buku besar mengelompokkan transaksi yang telah dicatat di jurnal umum atau jurnal khusus berdasarkan akun-akun tertentu. Hal ini memudahkan pelacakan dan analisis transaksi keuangan yang berkaitan dengan akun tertentu. Yang kedua, ada fungsi penyusunan laporan keuangan. Informasi yang tercatat dalam buku besar digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Buku besar menyediakan saldo akhir dari setiap akun yang diperlukan untuk pelaporan keuangan. Nah, udah ada 2 kan, masih ada banyak lagi loh.
Yang ketiga itu ada fungsi monitoring dan pengendalian keuangan. Dalam artian buku besar memungkinkan perusahaan untuk memonitor posisi keuangan secara keseluruhan dan setiap akun secara individual. Hal ini penting untuk pengendalian keuangan, deteksi kesalahan, dan pencegahan penipuan. Fungsi yang keempat adalah penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Dalam artian, data dalam buku besar memberikan informasi yang relevan dan akurat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan. Informasi ini dapat mencakup tren penjualan, biaya, dan laba, serta posisi aset dan kewajiban. Yang kelima, fungsi verifikasi dan audit. Apa sih fungsi ini? Fungsi ini berartian buku besar menyediakan jejak audit yang mempermudah verifikasi independen atas transaksi keuangan. Auditor dapat menggunakan buku besar untuk melacak transaksi dan memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang terakhir itu ada fungsi buku besar sebagai penjaga keseimbangan akuntansi. Artinya, buku besar sebagai penjaga keseimbangan akuntansi dengan memastikan bahwa total debit selalu sama dengan total kredit untuk setiap transaksi. Ini mendukung prinsip sebagai dasar akuntansi ganda atau disebut double entry accounting. Nah, udah dengerin kan penjelasan dari rekan-rekanku tadi? Sekarang masih ingat siapa aku nggak? Enggak ya? Oke, aku di sini akan jelasin mengenai tata cara memposting dari jurnal umum ke buku besar dan juga bentuk-bentuk general ledger atau buku besar. Nah, kita mulai dari bentuk-bentuknya dulu ya. Ada 4 bentuk. Nah, yang pertama ada nih general ledger bentuk T. Nah, bentuk T ini berbentuk seperti T dan paling sederhana dan sering digunakan. Yang kedua, ada juga bentuk skontro. Apa sih bentuk skontro? Nah, bentuk skontro ini terdiri dari 2 kolom. Yang kiri merupakan debit, yang kanan merupakan kredit. Nah, yang ketiga, apa coba tebak? Ya, betul. Bentuknya adalah saldo tunggal. Nah, stafel saldo tunggal ini sering digunakan untuk transaksi yang banyak. Nah, ada juga nih yang terakhir, yaitu saldo rangkap. Stafel saldo rangkap ini digunakan di buku besar dengan bentuk 2 kolom, namun mereka dibagi lagi menjadi 2. Nah, udah paham kan tentang bentuknya? Sekarang masuk yuk ke tata cara pempostingan dari jurnal umum ke buku besar. Gampang apa susah ya? Tenang aja, cuma ada 3 tahap. Yang satu, kalian perlu mencatat transaksi dengan jumlah yang sesuai ke akun yang sesuai. Nah, yang kedua ini apa ya? Yang kedua ini kalian perlu mengisi kolom referensi dan dalam akun dan halaman jurnal. Nah, yang ketiga ada mengisi kolom referensi lagi tapi dengan akun yang bersangkutan. Nah, jangan lupa juga cek mark kolom referensi kalau sudah selesai mempostingnya. Selanjutnya adalah contoh studi kasus dalam buku besar. Contoh studi kasus yang pertama adalah studi kasus toko Golden Audio. Di sini masalahnya adalah toko Golden Audio masih menggunakan sistem pencatatan manual untuk semua transaksi termasuk penggajian dan persediaan barang. Solusi dalam kasus ini adalah membuat sebuah aplikasi buku besar siklus penggajian yang komputerisasi seperti Microsoft Access untuk mempermudah proses input data, update jurnal umum, dan memposting buku besar. Sistem ini juga memungkinkan perubahan data karyawan, data akun, serta data keterangan transaksi. Contoh kasus kedua adalah contoh pencatatan buku besar perusahaan jasa, perusahaan salon Ayu. Nah, contohnya adalah salon tersebut memiliki jurnal umum yang mencatat semua transaksi keuangan, baik itu biaya operasional, pendapatan dari layanan, hingga gaji pegawai. Data dari jurnal umum kemudian diposting ke buku besar untuk mempermudah analisis dan pengolahan keuangan. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini, buku besar adalah jantung dari sistem akuntansi. Buku besar juga dikenal sebagai general ledger, bagian integral dari siklus akuntansi yang bertujuan untuk merekam dan mengorganisasikan transaksi keuangan perusahaan secara sistematis. Buku besar memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi keuangan perusahaan. Dengan memahami buku besar,
kita dapat menganalisis kinerja keuangan, membuat keputusan bisnis yang lebih baik, dan memastikan akuntabilitas keuangan perusahaan. Oke, sekian penjelasan dari kami semua. Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Hujan turun mulai terjatuh. Cakep. Ku tutup video pembelajaran ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.